Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, Shalom, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Bapak Dewan Juri, yang saya hormati segenap panitia penyelenggara lomba, saudara yang mengisikan pidato saya hari ini, serta generasi Z di Indonesia yang saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, saya Ayu Anastasia, perwakilan dari SMP Bintang Persada Denpasar, akan membawakan pidato tentang peran generasi Z sebagai agent of change dalam mencapai era Society 5.0. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara, walau telah berlangsung 2 dekade sejak 2010, rasanya kita masih dalam usaha menyelesaikan diri sebagai masyarakat 4.0. Di saat yang sama, Jepang sebagaimana kita menyebutnya telah menerbitkan hal baru yang dinamai masyarakat 5.0. Inilah era di mana ruang maya dan nyata telah terintegrasi. Era yang digadangkan melepas manusia dari jeratan kesenjangan dan kehampaan hidup sebagai dampak negatif atas revolusi industri 4.0. Era yang lebih menggabungkan manusia dibanding teknologi, era yang membantu manusia menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan berkelanjutan. Imaji-imaji film sci-fi kini hadir di dunia nyata. Sebuah tayangan video pendek di media sosial menunjukkan realisasi atas konsep tersebut. Pengiriman drone, pertanian cerdas, akuntansi online, bus tak berawak dan otomatis. Intinya adalah pemanfaatan kecerdasan buatan untuk pelayanan publik begitu menakjubkan. Terang saja, semua dari kita mendambakan kondisi itu. Siapa yang tak ingin menjalani hidup yang lebih mudah? Tak perlu lagi mengantri untuk berobat atau mendapatkan sesuatu. Tak perlu lagi bekerja keras untuk hasil panen yang berlimpah. Tak perlu lagi mengambil pekerjaan yang berisiko tinggi. Tak perlu lagi mengurutkan kening untuk memperoleh berbagai macam solusi. Semua dikerjakan oleh robot yang tak kenal lelah. Sehingga manusia dapat berfokus berkreativitas, memaknai kehidupan, dan meningkatkan spiritualitas. Tampaknya semua dari kita mendambakan kondisi itu. Tapi apakah kita di Indonesia benar-benar membutuhkan itu? Saudara-saudara, masyarakat 5.0 yang diinisiasi oleh Jepang muncul dari pesimisme atas menurunnya jumlah usia produktif di Jepang. Kelompok usia tua mereka akan membengkak dalam 2 dekade ke depan. Pemanfaatan kecerdasan untuk pelayanan publik adalah jawaban logis atas kesenjangan tenaga kerja. Para inovator Jepang telah membuktikan diri sebagai problem solver yang memiliki kepekaan sosial sehingga menghasilkan solusi yang tepat sasaran. Bagaimana dengan Indonesia? Kita berada di situasi sebaliknya. Di saat Jepang mengalami kesenjangan tenaga kerja, kita sedang dalam keberlimpahan. Sebanyak 64% penduduk di Indonesia adalah usia produktif yang akan mencapai puncaknya dalam 3 dekade ke depan. Kita sedang dan akan menikmati apa yang dimaksud sebagai bonus demografi. Fakta dari berbagai sumber menyatakan bahwa saat memasuki era industri 4.0, hampir 10 juta penduduk di Indonesia menganggur atas alasan klise. Sumber daya manusia tak berkualitas dan tak terampil, itu karena angkatan kerja di Indonesia sebagian besar merupakan tenaga kasar, bukan ahli. Walau lebih 50% pengguna kita adalah pengguna aktif internet, faktanya kita masih mengalami gegar teknologi. Saudara-saudara, kelompok usia produktif yang akan mewarnai Indonesia beberapa dekade ke depan adalah kita, para generasi Z. Generasi yang lahir, tumbuh, dan bernafas dengan teknologi komputasi. Generasi yang tak lagi mengalami gegar teknologi, sebagaimana yang dialami generasi-generasi sebelumnya. Maka kitalah agen yang mesti melahirkan berbagai inovasi untuk membawa negeri tercinta menuju masyarakat 5.0. Kitalah pemegang tongkat estafet menuju Indonesia Emas 2045. Kita bisa meminjam lensa Jepang untuk meneropong permasalahan nasional agar tidak terjadi gagal paham. Jika kita hanya mengekor dan meniru begitu saja, alih-alih jadi lebih baik, maka Indonesia akan mengalami malapetaka. Bencana demografi akan menerpa negara kita tercinta. Maukah kita, para generasi Z, menjadi beban pembangunan Indonesia ke depan? Akibat kalah bersaing dan menjadi pengangguran? Bonus demografi jika dapat kita maksimalkan, bukan hanya menyelesaikan permasalahan nasional semata, namun permasalahan global pun mungkin dapat kita selesaikan. Menuju 17 tujuan SDGs, tantangan bagaimana kita menjadi berkualitas, dapat menyelesaikan masalah, dan berinovasi. Saudara-saudara,
Kesadaran adalah pintu gerbang mencapai semua itu. Untuk menjadi seorang inovator, sering mencoba, sikap pantang menyerah dan toleran atas kegagalan adalah kuncinya. Iqbal Maulana menyorot hal yang luar biasa atas ketidaktoleranan bangsa kita terhadap kegagalan. Padahal, menurutnya kegagalan harus dilewati seorang inovator. Yang terjadi saat ini, orang yang gagal akan tidak lebih dihargai dibanding orang yang tidak melakukan apa-apa. Kondisi seperti itu menyebabkan orang berusaha keras menyembunyikan kegagalannya. Sikap menyembunyikan kegagalan akan membuat masa kita tidak bisa belajar dari pengalaman. Lingkungan yang tidak toleran atas kegagalan akan membuat orang takut mengambil inisiatif yang inovatif. Sekali lagi, saudara-saudara, aku mengajak engkau untuk memanfaatkan sebaik-baiknya bonus demografi yang kita miliki. Jangan sampai kita menjadi beban pembangunan nasional. Jika Jepang menyiapkan robot, maka Indonesia menyiapkan manusia. Begitulah judul sebuah buku. Mari ciptakan lingkungan yang toleran atas kegagalan, karena itu adalah proses mutlak untuk menjadi seorang inovator. Jangan nyinyir, dengan begitu kita tidak dapat mencoba untuk merealisasikan ide-ide baru, konsep baru, pemikiran baru, sebagaimana Jepang menemukan solusi jitu atas permasalahannya. Saudara-saudaraku sekalian, saya yakin seyakin-yakinnya, dengan menerapkan semua itu, kita mampu menuju masyarakat 5.0 dan membawa bangsa kita ke arah yang lebih baik, sebagaimana yang cita-citakan SDGs. Siapkan dirimu, tingkatkan keterampilanmu, jadilah ahli, pekalah dengan permasalahan nasional, maka Indonesia Emas tahun 2045 ada di genggaman kita. Demikian pidato saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak Dewan Juri, serta saudara yang menyaksikan pidato saya hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau menyinggung perasaan saudara. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jayalah negeriku, jayalah bangsaku, merdeka!